Ada seseorang yang diam-diam memperhatikan setiap gerak-gerikmu. Bukan karena cinta, tapi karena kamu telah menjadi bahan pembicaraan utama di lingkaran kecilnya. Mereka membicarakanmu saat kamu bahkan tidak menyadarinya. Siapa dia dan apa sebenarnya yang dia cari? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema dia stalking kamu untuk digosipin bersama teman-temannya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika kartu Knight of Swords muncul dalam pembacaan ini, terlihat sosok yang penuh dorongan dan semangat yang besar untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang dirimu. Karena energi yang ia bawa sangat tergesa-gesa, penuh rasa ingin tahu yang membara, dan keinginan yang tidak bisa ia tahan-tahan. Bahkan sedikit agresif, seolah-olah dia tidak mampu menahan dorongan besar yang mendorongnya untuk mengetahui apa saja yang sedang kamu lakukan saat ini. Siapa saja yang ada di sekelilingmu, bagaimana kondisi dan keadaanmu saat ini, dan apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Tetapi bukan untuk mendekat dalam rangka membangun hubungan yang penuh cinta dan keintiman, melainkan lebih sebagai usaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang bisa dijadikan bahan obrolan dan bahan perbandingan saat berbincang dengan orang-orang terdekatnya. Karena dia merasa bahwa dengan mengetahui semua itu, dia bisa merasa lebih percaya diri dan memiliki sesuatu yang bisa ia banggakan atau pamerkan kepada orang lain tentang siapa kamu sebenarnya dan apa yang sedang kamu lakukan. Sebagai bahan untuk menambah nilai dirinya di mata mereka, atau sebagai sesuatu yang bisa menutupi rasa tidak amannya yang tersimpan dalam dirinya sendiri. Dan di balik semua keinginan untuk tahu itu, sebenarnya dia tidak sedang berusaha mendekat secara tulus dan penuh cinta, melainkan hanya ingin mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya agar bisa merasa lebih unggul dan memiliki kekuatan untuk membanding-bandingkan dirinya denganmu, sehingga bisa merasa lebih baik dan lebih percaya diri. Dan semakin dalam ia mencari tahu, semakin besar pula keinginan dan rasa penasarannya yang membara. Sehingga tak jarang ia mengorbankan waktu dan tenaga hanya demi mengungkap semua rahasia yang mungkin tersembunyi di balik sikap dan kehidupanmu yang tampak biasa-biasa saja di mata orang lain. Padahal di dalam dirinya sendiri, ada keinginan yang sangat mendalam untuk mengetahui apa saja yang kamu lakukan, di mana kamu berada, siapa saja yang ada di sekelilingmu, dan bagaimana kamu menampilkan dirimu kepada dunia luar. Karena baginya, semua hal itu adalah bahan penting yang bisa memberinya gambaran lengkap tentangmu. Dan dia merasa bahwa dengan mengetahui semua itu, dia bisa merasa lebih percaya diri dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan emosinya dan situasi di sekitarnya. Sehingga ia terus memantau dari kejauhan, tanpa perlu menunjukkan ekspresi keinginannya secara langsung. Karena dia tahu bahwa jika dia menunjukkan bahwa dia terlalu penasaran, itu akan membuatnya tampak terlalu berlebihan dan tidak profesional. Maka dia memilih untuk tetap diam dan menyembunyikan rasa penasarannya. Namun di dalam lubuk hatinya, keinginan itu terus membara dan tidak pernah padam. Sehingga setiap kali dia melihat peluang, dia akan mencoba untuk mengetahui lebih banyak tentangmu, baik melalui media sosial, cerita dari orang-orang di sekitarmu, maupun melalui cara-cara diam-diam lainnya yang mampu memberinya informasi yang dia perlukan. Di balik semua rasa penasarannya yang sangat besar dan keinginannya yang membara untuk tahu semua tentangmu, kartu Nine of Swords menunjukkan bahwa sebenarnya ada kecemasan mendalam dan ketakutan yang ia pendam dan tidak mau akui secara terbuka. Karena dia merasa terancam dan tidak nyaman dengan keberadaanmu. Mungkin kamu pernah menunjukkan keunggulan atau keberhasilan yang membuatnya merasa inferior dan merasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang dia iri dan ingin memiliki. Sehingga pikiran dan perasaannya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak selalu ia sadari. Karena dia merasa bahwa kamu sedang bersinar dan menunjukkan kelebihanmu di saat dia tengah tenggelam dalam perasaan buruk dan kesulitan dalam hidupnya sendiri.
Atau mungkin kamu memiliki sesuatu yang diam-diam dia inginkan dan belum mampu memilikinya sendiri. Seperti keberhasilan, kebahagiaan, atau bahkan perhatian dari orang yang dia dambakan. Sehingga kepalanya penuh dengan berbagai pikiran tentang kamu yang tidak selalu damai dan tenang. Melainkan penuh dengan perbandingan, ketakutan, dan bayang-bayang iri yang tidak selalu ia akui secara sadar. Karena rasa takut dan cemas ini membuatnya merasa tidak nyaman dan merasa bahwa keberadaanmu adalah sesuatu yang mengancam dan mengganggu ketenangan dan rasa aman dalam dirinya. Sehingga ia berusaha menutupi semua rasa itu dengan sikap yang seolah-olah dia tidak peduli dan tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di sekitarnya. Tetapi sebenarnya di dalam dirinya, rasa cemas dan takut itu terus membayangi dan menguasai pikirannya. Dan setiap kali dia melihatmu atau mendengar sesuatu tentangmu, dia akan merasa semakin tertekan dan semakin merasa bahwa dia harus mencari-cari cara agar bisa mengetahui tentangmu tanpa diketahui orang lain. Karena dia takut jika orang lain tahu bahwa dia terlalu penasaran dan terlalu mengkhawatirkan kamu. Maka dia memilih untuk menyembunyikan semua perasaannya dan berusaha tampil seolah-olah dia tidak peduli. Tetapi di dalam hatinya, rasa penasarannya semakin membesar dan tidak pernah benar-benar hilang. Kemudian muncul kartu Four of Swords sebagai indikator bahwa sebenarnya sosok ini sedang berusaha keras menyembunyikan rasa tidak amannya dan ketidakpastian dalam dirinya. Dengan bersikap tenang dan seolah tidak peduli di depan umum. Padahal di balik sikap tenang itu, sebenarnya dia terus mengamati dan memantau dari kejauhan, melakukan stalking secara diam-diam melalui media sosial, cerita dari orang-orang sekitar, ataupun melalui akun-akun anonim yang disembunyikan di balik identitas palsu. Karena bagi dia, diam-diam mengamati adalah cara terbaik untuk mengetahui apa yang sedang kamu lakukan, tanpa harus menunjukkan rasa penasaran yang terlalu jelas dan mengungkapkan bahwa kamu adalah pusat perhatian diam-diam baginya. Dan sikap tenang yang ia tampilkan itu hanyalah pelindung dan kedok untuk menyembunyikan rasa cemburu dan iri yang membakar di dalam hati. Karena jika dia menunjukkan rasa penasarannya secara langsung dan terbuka, itu akan membuatnya tampak terlalu lemah dan tidak mampu mengendalikan emosinya. Sehingga dia memilih untuk tetap diam dan menyembunyikan rasa penasarannya. Tetapi di dalam dirinya, keinginan dan rasa penasaran itu terus membara dan tidak pernah berhenti. Dan setiap kali ia melihat peluang, dia akan mencoba untuk mengetahui lebih banyak tentangmu, walaupun dengan cara yang diam-diam dan halus, agar tidak terlacak dan tidak diketahui oleh orang lain. Karena dia tahu bahwa jika orang lain tahu bahwa dia terlalu penasaran dan terlalu mengkhawatirkanmu, itu akan merusak citra dan reputasinya. Dan membuatnya tampak tidak dewasa atau tidak mampu mengendalikan perasaannya sendiri. Selain itu, kartu Six of Cups membawa kita ke akar emosional dari perilaku dan perasaan orang ini. Karena ada hubungan masa lalu yang mungkin masih membekas dalam memorinya dan mempengaruhi sikap serta tindakannya saat ini. Entah itu kenangan dengan teman lama, seseorang yang pernah merasa dekat dan merasa memiliki ikatan emosional yang sangat kuat denganmu, atau bahkan seseorang yang dulu pernah merasa sangat dekat dan merasa menjadi bagian dari hidupmu. Tetapi kini merasa tertinggal dan kehilangan. Dan dia menyimpan kenangan-kenangan itu dalam memorinya, membandingkan dirinya dengan versi kamu yang dulu dan yang sekarang. Dan merasa bahwa kamu yang dulu mungkin dia anggap sepadan dan cukup. Tetapi kamu yang sekarang, yang lebih berkembang, lebih bersinar, dan lebih matang, membuatnya merasa harus mengawasi dari jauh. Walaupun itu dilakukan dengan cara yang tidak sehat dan penuh risiko. Karena dia merasa bahwa semakin dia melihatmu dari kejauhan, semakin dia merasa bahwa dia harus tetap menjaga jarak agar tidak terlalu dalam terikat, dan merasa semakin terancam oleh kemajuan dan keberhasilanmu yang terus berkembang dan meningkat dari waktu ke waktu. Dan rasa iri serta cemburu pun semakin membara dalam dirinya. Karena dia merasa bahwa dia kehilangan sesuatu yang dulu pernah ia miliki dan tidak mampu mendapatkannya kembali. Sehingga rasa cemburu dan iri ini
menjadi bahan bakar yang terus mendorongnya untuk tetap memantau dan mengamati dari kejauhan. Di sisi lain, kartu Two of Cups mengisyaratkan bahwa ada harapan dan kemungkinan bahwa dia pernah merasa ada koneksi atau ikatan emosional yang kuat antara kalian berdua. Dan mungkin dia pernah merasa bahwa kalian berdua memiliki potensi untuk saling memahami dan menyatu secara emosional. Tetapi ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasinya, rasa kecewa dan frustrasi muncul dan membuatnya berbalik arah, melampiaskan perasaannya dalam bentuk gosip dan cerita-cerita yang dia bawa ke dalam pertemanannya. Karena dia merasa bahwa dengan membicarakanmu secara diam-diam dan memperbesar-besarkan kisah tentangmu, dia bisa merasa lebih baik dan merasa bahwa dia memiliki kendali atas situasi yang sebenarnya jauh dari kenyataan yang sesungguhnya. Dan bahwa cerita-cerita itu, meskipun tidak sepenuhnya benar, mampu memberi rasa kekuatan dan kepercayaan diri padanya, karena mereka memberinya ilusi bahwa dia tahu lebih banyak dan lebih berkuasa daripada orang lain. Dan dia merasa bahwa dengan membicarakanmu secara diam-diam, dia bisa memperkuat posisi dan citranya di mata orang lain, sekaligus menutupi rasa kecewa dan kekecewaan yang tidak pernah mampu dia akui secara jujur. Akhirnya, munculnya kartu Seven of Swords dalam pembacaan ini membuka tabir niat tersembunyi dari semua tindakannya, bahwa sebenarnya dia tidak jujur pada dirinya sendiri, maupun kepada orang lain tentang apa yang sebenarnya ia lakukan dan apa yang ia rasakan. Karena niatnya untuk stalking dan mengamati kamu bukanlah untuk memahami atau mendekat secara tulus dan penuh cinta, melainkan untuk mencuri narasi dan cerita dari hidupmu dan menjadikannya bagian dari ceritanya sendiri, agar terlihat lebih unggul dan lebih tahu banyak tentangmu dari orang lain. Dan dia melakukannya dengan cara yang licik, manipulatif, dan penuh strategi. Karena mungkin sebagian gosip dan cerita tentangmu yang beredar di lingkaran sosialnya sebenarnya berasal dari fakta yang dia pelintir sendiri, menjadikanmu sebagai bahan untuk meningkatkan eksistensinya di hadapan orang lain, seolah ia tahu banyak tentangmu. Padahal sebagian besar hanyalah interpretasi pribadinya, yang dicampur emosi dan keinginan untuk tampil lebih superior dan diakui. Sehingga dia menjadikanmu sebagai bahan untuk memperkuat citranya dan menutupi rasa tidak amannya. Dan semua itu dilakukan dengan penuh strategi dan tipu daya, dengan niat yang tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan menegaskan dominasi serta kekuasaannya atas cerita dan situasi yang ada. Dari keseluruhan energi yang terpancar dari kartu-kartu ini, terlihat bahwa saat ini kamu sedang berada di radar seseorang yang tidak tulus, yang mengamati dan memandangmu bukan karena kekaguman dan rasa tulus ingin tahu yang murni, tetapi karena merasa terancam, iri, dan cemburu terhadap keberhasilan dan kebahagiaanmu, yang membawa namamu ke dalam percakapan mereka bukan untuk memuji dan menghormati, melainkan untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri dengan memperkecil dan meremehkanmu. Dan hati-hati terhadap energi seperti ini, karena tidak semua perhatian itu tulus, dan tidak semua orang yang mengenalmu benar-benar ingin melihatmu bahagia dan sukses. Banyak di antara mereka yang hanya ingin tahu dan merasa iri tanpa menunjukkan ekspresi nyata dari niat mereka yang sebenarnya. Dan oleh karena itu, kamu perlu lebih waspada dan berhati-hati dalam membedakan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya sekadar kepo dan iri yang diam-diam, menyimpan niat tidak baik untuk mengganggu dan merusak kedamaian dan ketenangan hidupmu. Karena mereka yang tidak tulus dan penuh niat buruk ini bisa dengan mudah memanfaatkan kelemahan dan ketidaktahuanmu untuk menyebarkan gosip dan rumor yang tidak benar, serta menanamkan keraguan dan ketidakpercayaan dalam dirimu sendiri. Karena di balik semua itu, kamu harus tetap percaya diri dan menjaga jarak dari energi-energi yang tidak sehat dan niat tidak baik mereka. Karena kamu tahu bahwa kamu memiliki kekuatan dan keindahan yang sejati, yang tidak bisa diambil atau dirusak oleh orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan dan mengganggu. Dan kamu harus fokus pada dirimu sendiri, memperkuat rasa percaya diri dan keyakinan bahwa kamu berhak mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini.
serta tidak membiarkan mereka yang penuh niat buruk dan iri hati itu mempengaruhi dan mengendalikan jalan hidupmu. Jangan biarkan energi negatif dan niat tidak tulus mereka menguasai pikiran dan perasaanmu, karena kamu tahu bahwa kamu adalah pribadi yang berharga dan memiliki potensi besar yang mampu menembus segala rintangan dan hambatan yang muncul di depanmu. Tetaplah berjalan di jalur yang benar. Jaga integritas dan keaslian dirimu. Karena pada akhirnya, orang-orang yang tulus dan benar-benar mencintai kamu apa adanya akan selalu menemukan jalan untuk mendekat dan menyatakan perasaan mereka secara jujur dan terbuka. Mereka yang tidak mampu menunjukkan niat tulus mereka, sebaiknya kamu tinggalkan dan biarkan mereka berperilaku sesuai dengan niat mereka sendiri. Kamu adalah pribadi yang berharga. Dan tidak semua orang mampu memahami dan menghargai keunikan serta keberanianmu. Sehingga kamu harus tetap percaya diri dan tidak mudah terpengaruh oleh opini dan niat buruk dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kelemahanmu. Jadi, tetaplah menjaga jarak dari energi negatif dan fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidupmu. Karena kamu tahu bahwa cinta sejati dan keberhasilan akan datang kepada mereka yang sabar, tulus, dan berjiwa besar. Dan bahwa kamu layak mendapatkan yang terbaik dari kehidupan ini. Jangan biarkan mereka yang iri dan penuh niat tidak baik menghalangi langkahmu. Karena kekuatan dan keberanianmu jauh lebih besar daripada apa yang mereka bayangkan. Dan pada akhirnya, mereka yang tulus dan mencintai kamu apa adanya akan selalu menemukan jalan untuk dekat dan memberi dukungan yang tulus dan penuh cinta. Jadi, teruslah berjalan di jalur yang benar. Jauhi energi-energi yang merusak, dan percayalah bahwa kamu akan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian sejati yang pantas kamu raih dan nikmati. Karena kamu adalah pribadi yang berharga dan penuh potensi yang tak ternilai. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 8822 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.